Rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini. Jadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 kilo dari CCTV. Karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area. Di sini ada katanya warga yang mendengar suara jeritan minta tolong. Ada beberapa CCTV yang kami dapatkan dan ada hasil dari situ. Masih menjadi misteri kematian seorang satpam bernama Sumarna yang bertugas di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Benarkah Sumarna jadi korban pembunuhan berencana? Jasad Sumarna ditemukan dalam kondisi tangan terborgol ke belakang dan masih mengenakan seragam dinas di tepi waduk pada Jumat 24 Juli 2026. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan hilang kontak saat bertugas. Muncul dugaan bahwa Sumarna menjadi korban pembunuhan. Kabid Humas Polda Jawa Barat menegaskan pihaknya telah memeriksa sekitar 11 orang saksi guna mengumpulkan informasi sebelum dan sesudah kejadian. Sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, ya, di mana di sini tujuannya untuk mencari keterangan-keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini. Minimnya CCTV dan saksi menyulitkan pengungkapan kasus pembunuhan Sumarna. Pengelola Waduk Jatiluhur menyebut hanya 27 CCTV mengawasi objek vital nasional Waduk Jatiluhur, dan yang terdekat letaknya sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Kami di Waduk Jatiluhur ada 27 CCTV. Jadi bukan tidak ada, tapi ada 27 CCTV dan letaknya tersebar. Lokasi yang ada di Ubruk, di Radical Gate, itu ada 3 CCTV di sana yang beroperasi dan sudah diambil oleh polisi rekamannya. Sedangkan lokasi kejadian yang terjadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 kilo dari CCTV. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan, Kasat Reserse Kriminal dan tim penyidik menunjukkan adanya perkembangan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Sumarna. Baik, jadi dari hasil gelar perkara kemarin yang kita panggil dari Kasat Serse dan tim ke Polda, kita mendapatkan beberapa informasi yang cukup ada kemajuannya, di mana dalam hari ini mereka memberikan beberapa hipotesa kemungkinan para pelaku yang menjadi pembunuh dan penganiayaan dari korban satpam ini. Dan tentu saja backup kami di sini tentu dengan penguatan beberapa personel kita untuk mendukung dari hipotesa yang mereka berikan itu, sehingga perbantuan dari IT, perbantuan dari Inavis, kemudian perbantuan juga terhadap tenaga penyidik. Ini harapan kita dengan bantuan kita ini yang 2 hari baru kita bekerja ini mempercepat daripada harapan masyarakat untuk mengungkap tapir pembunuhan yang terjadi di Jatiluhur ini. Demikian Ibrahim. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ikut menyoroti kasus kematian Sumarna. Deddy Mulyadi mempertanyakan tidak ketersediaannya kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik penting TKP. Yang pertama, pagi saya bertemu dengan keluarga korban ya, korban diduga pembunuhan. Dan kemudian hari ini saya bertemu dengan Pak Kasat Serse untuk menanyakan perkembangan. Dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Jadi saya di berbagai titik manapun pasti memberikan supporting terhadap berbagai kasus. Kemarin kan kita supporting Kasat Serse Indramayu dan sudah selesai. Pelakunya dihukum, yang satu hukuman mati, yang satu penjara seumur hidup. Nah, sekarang tinggal ini, ya tugas gubernur kan memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi seluruh warga dengan berkolaborasi dengan aparat kepolisian. Kolaborasi atau supporting apa sih Pak yang
berikan kepada tim dari Satreskrim Polres Purwakarta ini, Pak? Pokoknya gini, supportingnya adalah ini harus segera terungkap. Ya sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV, dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan gitu. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan? Orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital, ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah kan gitu ya. Terus misalnya orangnya misalnya ini butuh berapa orang ya, tentunya kan ada hitungan ininya apa rasionya ya, tenaga pengamanan itu. Saya pikir ini harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Selain evaluasi oleh PJT, juga evaluasi oleh kita, pemerintah daerah Kabupaten. Sejumlah kejanggalan bermunculan. Barang berharga milik Sumarna tak ada yang hilang. Sepeda motor masih berada di tempatnya. Lengkap dengan ponsel miliknya ditemukan di saku korban. Warga di sekitar TKP juga mengatakan sempat mendengar suara gaduh dari TKP. Warga bilang suara gaduh dan teriakan minta tolong terdengar saat dini hari. Selain itu, warga juga sempat bercerita bahwa korban sempat menegur pelaku vandalisme, tapi tak sempat terjadi perselisihan. Di pojok sebelah sana ada yang mengatakan katanya ada mendengar suara kegaduhan seperti orang ribut, dan ditambah lagi di sebelah sini ada katanya warga yang mendengar suara jeritan minta tolong. Itu aja. Ibu juga yang warga satu lagi yang mendengar suara jeritan minta tolong juga dia tidak berani keluar, makanya pas ditanya sama penegak hukum tidak melihat sosok siapa yang ada di luar minta tolong itu. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta bersama tim Inafis Polda Jawa Barat kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tanggul Kayat, lokasi korban berjaga sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi melakukan pencarian jejak sidik jari orang asing yang diduga tertinggal di lokasi. Untuk CCTV, kami sudah ada beberapa CCTV yang kami dapatkan, kan ada hasil dari situ. Sekarang proses analisa CCTV pun juga masih berjalan. Kejadian ini kita bukan hanya bercerita di sini. Ya, korban ini berangkat dari rumah menuju lokasi tugasnya, kan ada CCTV juga situ. CCTV yang punya warga, Pak, ada termasuk. Bagaimana menurut sahabat Kompas TV? Apakah berbagai kejanggalan di lokasi kejadian dapat menjadi petunjuk penting untuk mengungkap kasus kematian Sumarna?